lanjut usia berinisial Sal, 60, yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang ikan keliling, tewas setelah dianiaya menggunakan senjata tajam jenis parang di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut terjadi di area lapangan Desa Penyangkalan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, pada Senin sore, 25 Mei 2026. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban diketahui merupakan tulang punggung keluarga. Pihak keluarga tidak menyangka Sal meninggal dengan cara tragis saat sedang menjalankan aktivitasnya sebagai penjual ikan keliling. Aparat Satreskrim Polsek Bajeng bersama tim Inafis Polres Goa langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan sejumlah luka akibat senjata tajam pada tubuh korban. Kapolsek Bajeng, AKP Wahab Beta, menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban keluar dari rumah untuk berjualan ikan keliling. Dalam perjalanan, korban diduga dibuntuti oleh pelaku berinisial Jalan, 57. Korban keluar dari rumah untuk keliling menjual ikan. Saat di perjalanan, korban dibuntuti pelaku. Keduanya sempat cekcok hingga akhirnya terjadi penganiayaan, kata AKP Wahab Beta. Polisi menduga penganiayaan tersebut dipicu dendam lama yang dipendam oleh pelaku terhadap korban. Usai kejadian, pelaku bersama barang bukti berupa senjata tajam langsung diamankan polisi. Aksi unjuk rasa di depan Lapas Narkotika Kelas 2 Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, berujung ricuh pada Senin 25 Mei sore. Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum, AMPH, tersebut menyebabkan sejumlah fasilitas kantor lapas mengalami kerusakan. Aparat kemudian mengamankan 8 orang yang diduga terlibat dalam kericuhan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, masa aksi berjumlah sekitar 40 orang datang ke area depan Lapas Narkotika Sungguh Minasa sekitar pukul 15 WITA. Kedatangan masa disebut berlangsung secara tiba-tiba tanpa surat pemberitahuan resmi kepada pihak kepolisian maupun pihak lapas. Masa datang menggunakan kendaraan roda 2 sambil melakukan orasi di depan pintu utama lapas. Dalam aksinya, masa menyuarakan dugaan adanya bandar narkoba yang mengendalikan transaksi narkotika dari dalam lapas. Namun, selama penyampaian aspirasi berlangsung, masa disebut tidak menyertakan data atau bukti spesifik terkait tudingan tersebut. Situasi kemudian memanas setelah sejumlah peserta aksi diduga melakukan tindakan anarkis. Sebagaimana publik telah ketahui, pada tanggal 11 Mei 2026 yang lalu, DPRD Kabupaten Goa telah merampungkan forum rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Gabungan komisi forum resmi tersebut memanggil para penyampaian aspirasi, saksi dan memvalidasi keterangan atas 3 isu mendengar dan menyetujui hajat hidup orang banyak dan marwah kepemimpinan di daerah kita. 1. Dugaan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power terkait pemutusan sepihak beasiswa S3. 2. Dugaan penyalahgunaan anggaran pada program pengadaan seragam sekolah gratis tahun anggaran 2025. 3. Dugaan pelanggaran etika jabatan berat yang telah memicu keresahan serta pengaduan di tengah masyarakat. Rekan-rekan pers dan masyarakat Goa yang kami banggakan. Pada tanggal 21 Mei 2026, kami telah menerima surat tanggapan dari Saudari Bupati Goa. Namun, setelah melakukan pencermatan
secara saksama dan kajian hukum tata negara yang mendalam. DPRD Kabupaten Goa secara Pemerintah Kota, Pemkot, Makassar, mempercepat proses untuk pembangunan jembatan kembar Barombong di Kecamatan Tamalate, sebagai langkah strategis mengurai kemacetan yang kian padat di kawasan selatan Kota Makassar. Upaya percepatan tersebut menjadi pembahasan utama dalam rapat koordinasi antara Pemkot Makassar dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Bina Marga Sulsel yang berlangsung di kantor Wali Kota Makassar, Selasa 26 Mei. Rapat dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, APPI, bersama sejumlah jajaran organisasi perangkat daerah, OPD, di antaranya Dinas Pertanahan, Dinas Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PTSP, BPKAD, serta pihak Kecamatan Tamalate. Sementara dari Pemprov Sulsel hadir Kepala Dinas Bina Marga Sulsel, Andi Ihsan. Pertemuan tersebut membahas langkah percepatan administrasi dan penyelesaian pembebasan lahan agar proyek pembangunan jembatan kembar Barombong dapat segera direalisasikan guna mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat di wilayah selatan Makassar. Dalam pertemuan itu, APPI menegaskan Pemkot Makassar siap mendukung seluruh kebutuhan administrasi maupun teknis pembebasan lahan yang diperlukan.